Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Silviana Putri Nurhendriansyah dengan NIM 22012160565. Saya dari offering D22. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul EdTech Landscape 2020 karya Roy Skimon. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengapa sih buku ini penting untuk kita baca. Buku ini penting untuk dibaca karena memberikan wawasan yang mendalam tentang penggunaan dan minat terhadap teknologi pendidikan di sekolah K-12 di Amerika Serikat. Selain itu, buku ini juga memberikan ringkasan tentang tren dan pola komunikasi, minat, penggunaan, penelitian, dan adopsi teknologi pendidikan di seluruh Amerika Serikat. Buku ini memberikan wawasan berharga tentang topik, alat, dan sumber daya yang penting bagi inovator di bidang teknologi pendidikan. Dengan membaca buku ini, Anda dapat mengenali dan bertindak atas tren-tren baru dalam teknologi pendidikan yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam mengembangkan strategi pendidikan yang lebih baik. Kemudian, poin-poin penting yang terdapat dalam buku. Yang pertama adalah buku ini fokus pada mata pelajaran STEM. Buku ini menyoroti pentingnya teknologi pendidikan dalam mendukung pengajaran dan pembelajaran di bidang ilmu STEM atau Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Untuk poin penting yang kedua, yakni penggunaan alat non-pedagogis untuk keterlibatan komunitas. Buku ini membahas penggunaan alat non-pedagogis seperti teknologi komunikasi dan berkolaborasi untuk melibatkan komunitas dalam konteks pendidikan. Poin penting yang ketiga adalah perspektif seimbang tentang tantangan dan dilema teknologi modern. Perspektif seimbang tentang tantangan dan dilema teknologi modern, buku ini mengajak pembaca untuk mempertimbangkan tantangan dan dilema yang terkait dengan penggunaan teknologi modern dalam konteks pendidikan, serta menawarkan perspektif seimbang terhadap hal tersebut. Poin yang keempat adalah tren dan pola komunikasi, minat, penggunaan, penelitian, dan adopsi teknologi pendidikan. Buku ini memberikan ringkasan tentang tren dan pola komunikasi, minat, penggunaan, penelitian, dan adopsi teknologi pendidikan di seluruh Amerika Serikat, termasuk tren topik penelitian, tren media sosial, dan tren situs web. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat memperoleh wawasan berharga tentang topik, alat, dan sumber daya yang penting bagi inovator di bidang teknologi pendidikan, serta mengenali dan bertindak atas tren-tren baru dalam teknologi pendidikan yang dapat membantu mengambil keputusan dalam mengembangkan strategi pendidikan yang lebih baik. Kemudian, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan fokus pada mata pelajaran STEM dapat dilakukan dengan memperhatikan penggunaan teknologi dalam mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika. Contohnya, menggunakan aplikasi pembelajaran matematika atau eksperimen sains yang melibatkan teknologi untuk memperdalam pemahaman tentang konsep STEM. Kemudian, penggunaan alat non-pedagogis seperti media sosial, Google Doc atau Google Site dapat diterapkan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan terlibat dalam komunitas pendidikan. Misalnya menggunakan Google Doc untuk berkolaborasi dalam proyek sekolah atau menggunakan media sosial untuk berbagi informasi tentang kegiatan sekolah. Yang ketiga adalah perspektif seimbang tentang tantangan dan dilema teknologi modern. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk mempertimbangkan tantangan dan dilema yang muncul akibat penggunaan teknologi modern. Contohnya, mempertimbangkan privasi dan etika dalam penggunaan media sosial, serta memahami dampak teknologi terhadap kehidupan sehari-hari dan pendidikan.
Dengan menerapkan poin-poin penting ini, kita dapat memperoleh manfaat dari teknologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari sambil tetap mempertimbangkan tantangan dan dilema yang mungkin timbul. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan cara memfasilitasi belajar dan peningkatan performansi manusia. Yang pertama, buku ini menyoroti penggunaan alat non-pedagogis seperti teknologi komunikasi dan berkolaborasi untuk melibatkan komunitas dalam konteks pendidikan. Hal ini dapat membantu dalam memfasilitasi belajar melalui kolaborasi antara siswa, guru, dan komunitas pendidikan. Selain itu, penggunaan alat non-pedagogis juga dapat meningkatkan keterlibatan komunitas dalam proses pendidikan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan performansi manusia dalam konteks pendidikan. Yang kedua, buku ini juga membahas penggunaan teknologi pendidikan dalam mendukung pengajaran dan pembelajaran di bidang ilmu STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dengan memahami tren dan pola komunikasi minat, penggunaan, penelitian, dan adopsi teknologi pendidikan, pembaca dapat memperoleh wawasan yang dalam tentang bagaimana teknologi dapat difasilitasi untuk memperkuat pembelajaran dan pengajaran di bidang STEM. Demikian review buku yang berjudul EdTech Landscape 2020 yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.